Halo kaum intelektual, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang sangat kondang, mengomentari polemik antara Trans 7 versus pesantren yang baru-baru ini lagi rame. Jadi dugaannya UAS mengatakan Antara santri mencintai kiai, santrinya paham, kiainya juga paham. Yang bingung itu stasiun TV yang tidak punya rasa cinta karena hidupnya transaksional. secara tidak langsung ya dugaannya UAS mengatakan bahwa ketika ada santri yang ngesot-ngesot ya, ketika santri mencium kaki kiai, mencium tangannya, membungkuk gitu ya, maka itu bentuk daripada cinta antara santri dengan para kiai. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini bisa kita normalisasi atau tidak? Apakah ini bentuk daripada feodalisme atau tidak? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan itu, kalau kita mengkritik pemuka agama, Ustadz Abdul Somad misalnya, jadi seakan-akan kita mengkritik Islam. Jadi itu yang nggak suka saya dengan kaum muslimin yang ada di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik. Jadi kaum muslimin yang ada di Konoha itu kalau kita kritik ustadznya, contoh misalnya kita kritik Ustadz Abdul Somad, maka mereka berpikir kita itu mengkritik agamanya, mengkritik Islamnya. Ini yang nggak saya suka dengan kaum muslimin yang ada di Konoha. Walaupun saya berulang-ulang mengatakan seperti ini, nggak bakal ada perubahan. Kalau kita kritik pemuka agama itu bukan berarti kita kritik agama itu sendiri, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa cinta kiai dengan santri itu tidak transaksional. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketika Ustadz Abdul Somad ceramah itu bagian daripada transaksional atau tidak? Kalau misalnya nih Ustadz Abdul Somad ini ceramah, terus dikasih, uang ceramah misalnya, dikasih imbalan misalnya, atau honornya misalnya, puluhan juta misalnya ya dikasih, per sekali khotbah atau pidato atau, dakwah gitu. Apakah ini transaksional atau tidak? Lalu kenapa Ustadz Abdul Somad dugaannya mengatakan bahwa yang dilakukan Trans 7 ini bersifat transaksional, yaitu kerja di Trans 7, ya kemudian lembur dibayar itu bersifat transaksional, bersifat duniawi. Sementara ya cinta antara kiai dengan muridnya itu tidak bersifat duniawi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ustadz Abdul Somad ini juga melakukan hal yang sama? Apakah dia menasihati dirinya sendiri gitu? Apakah dia juga melakukan yang namanya transaksional ketika dia ceramah? Apakah dia mau ceramah kalau nggak dibayar? Kalau tidak ada yang namanya fulus transaksional? Kemudian apakah pengertian daripada cinta itu, kalau misalnya ada pemuka agama misalnya nih mengatakan bahwa ya katakanlah misalnya UAS mengatakan bahwa di, patung itu ada jin kafir misalnya, ya kalau misalnya UAS mengatakan seperti itu. Ini contoh ya, hanya contoh ya. Apakah ini bentuk daripada cinta terhadap sesama? Apakah ini bentuk daripada cinta terhadap agama lain? Apakah kita cinta sesama manusia? Apakah di sini Ustadz Al-Somad itu harus menasihati dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain? Kenapa dia mengatakan bahwa cinta kiai dengan, santri itu tidak transaksional, sementara dia mengatakan bahwa ya, bahwa diduga ya, di patung, orang-orang Nasrani itu ada jin kafir gitu ya, duganya ada yang mengatakan seperti itu misalnya ya. Apakah ini bentuk cinta atau benci terhadap agama lain? Kemudian kalau misalnya ada pemuka agama misalnya nih menikah dengan istri muda misalnya. Ini contoh ya, saya tidak mengatakan ini Ustadz Abdul Somad ya. Kalau misalnya dia menikah dengan istri muda misalnya, lalu meninggalkan istri tua, di mana istri tua keberatan gitu ketika nikah dengan istri muda. Apakah ini bentuk cinta atau tidak? Apakah dia mencintai istri mudanya atau mencintai istri tuanya gitu? Mana yang paling dia cintai? Apakah dia mencintai nafsunya atau tidak? Ini bukan Ustadz Abdul Somad ya, ini beda dengan Ustadz Abdul Somad ya, jangan langsung sensitif ya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita mengkritik ustadz itu, maka
kita akan dipikir mengkritik agama. Jadi ini dua hal yang berbeda, harus dipisahkan ya, jangan standar ganda ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pengertian daripada cinta itu, apakah kita juga harus mencintai istri tua, ya sekaligus mencintai istri muda? Lalu kenapa kita mencintai istri muda dan istri tua diabaikan ketika kita sudah sukses, istri tua diabaikan? Apakah ini bentuk daripada cinta? Apakah Ustadz Abdul Somad ini harus menasihati diri sendiri sebelum menasihati orang lain? Wow, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini sangat susah saya jelaskan bagi warga Konoha ya. Gini guys, jadi orang Indonesia itu sudah kepalang salah mengertikan yang namanya adab dan sopan santun. Ya, saya perhatikan seperti itu. Ya, di lini kehidupan orang Indonesia itu baik di pesantren, ya di sekolah, di pemerintahan dan sebagainya, kita menganggap bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Jadi orang Indonesia itu pada umumnya menganggap bahwa sopan santun itu menunduk seperti ini, ya, kemudian sungkem, cium tangan, cium kaki, ngesot-ngesot jalannya, itu dianggap sopan santun. Padahal pada faktanya sopan santun itu nggak seperti itu. Sopan santun itu adalah kejujuran. Ya, itu sopan santun. Tidak nipu, tidak mempermalukan pesantren. Itulah sopan santun yang sebenarnya. Ya, cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya sopan santun itu kepalang salah diartikan. Warga Konoha itu berpikir bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh gitu. Kalau sudah mencium kaki kiainya itu ya sopan santun yang sangat-sangat mulia gitu ya. Saya tidak larang ya nonton video untuk mencium kaki kiai, nggak jadi masalah ya, sok aja nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu kita bertumpu pada sopan santun yang keliru gitu. Jadi ada kesalahpahaman di sini guys ya. Sopan santun yang sebenarnya itu nggak nipu ya, jujur, nggak munafik ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya nih ya di Konoha, ini hanya di Konoha bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi kalau misalnya nih ada santri di Konoha itu, contoh misalnya ya, waktu di pesantren dia mencium kaki kiainya, dia bersujud gitu ya, dia ngesot-ngesot jalannya gitu. Pokoknya sopan banget ya dalam versi pesantren itu sendiri. Namun ya, mohon maaf ya, namun ketika lulus daripada pesantren itu, dia melakukan yang namanya terorisme. Dia terpapar radikal misalnya. Dia membunuh orang misalnya, membunuh yang tidak sepaham dengannya, membunuh agama lain gitu. Jadi teroris ya. Ini bentuk daripada ketidaksopan santunan itu sendiri. Secara tidak langsung, ini mencoreng nama baik daripada pesantren itu sendiri. Ini lebih berbahaya daripada ya mencium kaki kiai gitu. Ini lebih berbahaya, ini lebih penting yang perlu kita bahas gitu. Jadi bayangkan ya kalau misalnya dia di pesantren cium kaki kiainya gitu ya. Ini di Konoha bukan Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia ya. Mencium kaki kiainya, ngesot-ngesot misalnya ya, kemudian sungkem, membungkuk badannya sampai sampai hampir mau ke tanah gitu. Ya melebihi orang Jepang gitu membungkuk. Ketika lewat kiainya membungkuk, ketika lewat ustadz membungkuk, mencium tangan ustadz dan lain sebagainya. Tapi ketika lulus daripada pesantren itu, mohon maaf ya, dia jadi penjahat misalnya, jadi teroris misalnya. Jangan saya bikin cadel ya, karena apa? Karena ini sangat sensitif. Itu artinya dia mengkhianati ustadznya, mengkhianati kiainya, mengkhianati agama gitu. Ini namanya ketidakjujuran gitu. Jadi sopan santun kita itu sopan santun yang hipokrit gitu, yang sekedar basa-basi gitu. Sopan santun yang cuman di luar-luarnya aja, simbol-simbolnya aja gitu. Ya, kemudian kalau misalnya dia masuk ke pemerintahan misalnya ya, ini hanya di Konoha ya, santri yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Ketika dia masuk ke pemerintahan, dia kerjanya nggak benar misalnya, korupsi misalnya, secara tidak langsung dia mencoret nama baik daripada santri itu sendiri, mencoreng nama baik daripada pesantren itu sendiri. Jadi sopan santun yang sebenarnya itu guys, kejujuran, integritas, keikhlasan. Jadi bagaimana mungkin ya kalau misalnya ada orang yang mengatakan,
Kita tuh santri mengerti yang namanya adab, kalian tuh nggak ngerti adab gitu. Bagaimana mungkin kita percaya, ya kalau misalnya alumni-alumni yang kita perhatikan ya di kehidupan nyata itu, mohon maaf ya, di kehidupan nyata itu ya, lagi bawa motor ya, mereka ngerokok ya, santri-santri yang ada di Konoha itu saya sering melihat seperti itu dengan mata kepala sendiri, lagi ngerokok grung-grung ya, dengan lampu brong-brong-brong lalu sambil ngerokok pakai satu tangan gitu, nggak pakai helm, cuman pakai peci doang gitu. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mereka itu beradab atau tidak? Itulah adab yang sebenarnya. Ada yang sebenarnya itu nggak merokok, bawa motor. Kemudian mereka mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sementara ya, pesantren-pesantren yang ada di Konoha itu pada kotor-kotor semua gitu. Bagaimana mungkin mereka bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman? Jadi kita itu adalah masyarakat yang hipokrit gitu, munafik. Itu kan namanya munafik. Ya, adab atau sopan santun yang sebenarnya itu, ini penting sekali ya bagi kaum intelektual ya, biar jangan kosong-kosong amat ya, biar negara kita cepat maju gitu ya, biar Konoha cepat maju. Sopan santun yang sebenarnya itu adalah kejujuran, integritas, jangan nipu, jangan bohong, jangan merugikan orang lain gitu. Itulah sopan santun yang sebenarnya. Jadi di Konoha itu ada semacam kekeliruan ya kalau saya perhatikan. Ini sangat keliru besar ya. Kemudian bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad ini? Apakah dia menasihati dirinya atau tidak? Jadi dia mengatakan bahwa stasiun televisi ini keliru besar gitu karena dia tidak melihat yang namanya cinta antara kiai dengan santrinya gitu. Cinta yang tidak transaksional gitu. Apakah dia menasihati diri sendiri atau tidak gitu? Kalau dia berdakwah terus nggak dikasih duit gitu ya, nggak dikasih sepeser pun gitu, gratis ya, seperti zaman dulu. Zaman dulu kan pemuka agama seperti itu ya, nggak dikasih duit, gratis, gratis tis-tis gitu ya. Apakah beliau ini bisa membeli yang namanya Harley Davidson? Apakah beliau ini bisa membeli yang namanya mobil mewah gitu, ya, rumah mewah dan lain sebagainya? Ini yang harus dijawab oleh pendukung-pendukung daripada Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf ya, kalau saya kritik Ustadz Abdul Somad itu bukan berarti saya kritik agamanya gitu. Harus dipisahkan ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Ini yang nggak suka saya dengan warga Konoha ya, khususnya yang beragama Muslim ya. Sangat-sangat nggak suka. Karena apa? Karena kalau kita kritik itu ya mereka tuh baper gitu bawa ke agamanya. Padahal kita nggak suka sama orangnya aja, personalnya aja gitu. Bukan sama agamanya gitu ya. Ya, jadi menurut kalian gimana? Apakah Ustadz Abdul Somad ini menasihati dirinya sendiri atau menasihati stasiun televisi atau menasihati orang lain? Bagaimana mungkin dia dikatakan seorang pemuka agama kalau menasihati diri sendiri juga nggak bisa? Bagaimana mungkin dia menasihati orang lain ya? Beda dengan saya. Saya itu tidak menyatakan diri saya itu pemuka agama. Saya tidak mengatakan diri saya suci. Saya hanya mengatakan diri saya itu adalah orang yang penasaran dan mengajak yang nonton video ini untuk berpikir kritis. Itu aja sih. Nggak ada, saya nggak pernah mengatakan diri saya suci. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa oh, saya akan masuk surga. Ya, jadi kalian tuh harus masuk surga seperti saya. Nggak. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak menjanjikan surga di sini guys ya. Jadi yang berharap surga jangan berharap ya dari saya kalau misalnya ada yang oh, masuk surga ya versi channel ini nggak ada ya. Jadi ini bukan jalan menuju ke surga ya, tapi ini jalan menuju untuk pencerahan ya, jalan menuju untuk kecerdasan. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, akhir-akhir ini saya melihat di Indonesia itu banyak sekali ya pemuka agama yang dibenci gitu. Banyak sekali pemuka agama yang punya haters. Tapi disclaimer on ya, mereka nggak benci agamanya, tapi membenci yang namanya personalnya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa seperti itu? Apa kata data? Bagaimana menurut data? Jadi gini guys, secara antropologi ya, jadi kita mulai dari ilmu antropologi. Secara antropologi, orang Indonesia itu percaya bahwa pemuka agama itu adalah orang yang jujur, ikhlas, nggak mata duitan, nggak mencampuri politik. Itu ya, dari pola pikir orang Indonesia secara antropologi. Dari dulu sudah tertanam prinsip-prinsip seperti itu. Namun ya, seiring berjalannya waktu ya, kita melihat ada pemuka agama seperti misalnya ustadz artis yang hidupnya glamor ya. Kemudian
seperti tidak memperdulikan yang namanya rakyat kecil ya, sementara banyak rakyat yang kekurangan, kelaparan, sementara ustadz-ustadz artis yang terkenal ya diundang di sana sini ya, tapi dia tidak peduli dengan rakyat miskin ya, rakyat Konoha yang banyak kelaparan. Jadi ini bikin orang benci dengan pemuka agama. Itu faktor yang paling pertama yang paling mempengaruhi ya, secara antropologi. Yang kedua, karena perubahan pola pikir masyarakat kalau saya perhatikan. Jadi masyarakat Indonesia itu Gen Z, Gen, X atau milenial itu sudah ada perubahannya. Jadi beda dengan boomers ya. Boomers itu cara didikan mereka itu beda dengan kita sebenarnya, anak-anak muda ya. Jadi kita itu dibesarkan dengan sistem egaliter ya, atau berpikirnya itu rasional, cerdas gitu. Jadi kita tidak menerima doktrin begitu saja. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada pemuka agama tidak mengikuti zaman, ya, ada pemuka agama yang ngotot, ya primitif, masih hidup di zaman baheula gitu, ya di zaman dulu, zaman primitif sekali, maka ini sangat dibenci oleh anak-anak muda. Sehingga banyak hatersnya. Jadi jangan salahkan hatersnya ya, salahkan pemuka agama yang tidak mengerti situasi dan kondisi sekarang ini ya. Ada banyak itu ya pemuka-pemuka agama, kalau saya perhatikan seperti Ustadz Mansur ya, baru-baru ini kan lagi viral tuh ya, jualan doa online 10 juta ya. Mana nih, ada nih yang bayar 10 juta, tak doain rame-rame gitu. Jadi agama itu semacam transaksional gitu, dijual. Dan ini memancing kemarahan daripada masyarakat, terutama anak-anak muda ya. Kemudian alasan yang selanjutnya misalnya karena pergeseran culture atau budaya. Jadi zaman dulu itu ya, budayanya itu ya pemuka agama itu nggak terlalu dibenci karena apa? Karena mereka punya otoritas ya. Misalnya nih ya, zaman dulu kan zamannya televisi TVRI, ya kalau TVRI mengundang satu pemuka agama, maka pemuka agama ini biasanya akan jadi panutan dan hatersnya sedikit biasanya. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kan zaman sekarang ini kan pemuka agama kan sudah banyak. Kita belajar tafsir di Google ya, belajar di Facebook, di YouTube, di Instagram, IG dan sebagainya. Jadi semakin banyak cabang-cabangnya gitu. Dulu kan masih satu cabang doang kan, sekarang kan banyak cabang-cabangnya. Jadi kalau misalnya ada pemuka agama yang ngotot bahwa dia yang paling benar, ini sangat dibenci sekali. Karena apa? Karena kita banyak referensi gitu. Maka pemuka agama dibenci. Itulah asal muasal kenapa pemuka agama dibenci. Kemudian alasan selanjutnya misalnya transisi ya, kalau saya perhatikan transisi mengalami yang namanya transisi dari zaman, mohon maaf ya, zaman yang primitif ke zaman yang lebih modern ya, kalau saya perhatikan. Nah, karena transisi inilah kenapa akhir-akhir ini pesantren banyak dikritik. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan budaya pesantren itu kan zaman dulu kan udah seperti itu ya, karena pesantren itu identik dengan Jawa, Jawa itu kan, masih kental dengan nilai-nilai feodal. Jadi santri itu punya subculture sendiri ya, mereka punya tradisi sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan seperti itu, nggak diterima oleh anak-anak muda sekarang ini, karena apa? Karena pasarnya anak-anak muda zaman sekarang ini. Jadi Gen Z, generasi milenial itu kan sudah punya anak ya. Kalau misalnya mereka melihat anaknya seperti itu di pesantren, mereka juga komplain. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video nih ya. Kalau misalnya Anda santri ya atau pemuka agama, Anda harus berbenah gitu. Karena apa? Karena dunia sudah berubah. Zaman sekarang itu dunia itu sangat cepat berubah, guys. Dan inilah yang tidak diperhatikan oleh, mohon maaf ya, para kiai-kiai yang ada di Konoha gitu ya, santri-santri yang ada di Konoha. Dunia itu sangat cepat berubah. Zaman dulu masih banyak yang namanya tukang ojek. Sekarang kan nggak ada lagi tukang ojek kan, diganti dengan Grab, ya kan. Zaman dulu masih rame tuh warnet, tapi sekarang ini coba nyari warnet seperti nyari emas gitu ya. Susah sekali nyari warnet sekarang ini. Kenapa? Karena perubahan zaman. Perubahan zaman yang sangat-sangat signifikan. Cepat sekali perubahannya, ya kan. Jadi zaman dulu itu pemuka agama itu ya kalau dia ngomong A masih diikutin gitu. Karena apa? Karena
yang mendominasi media itu cuman satu orang, pemerintah misalnya. Zaman Orba kan gitu ya, televisi TVRI itu kontrol oleh Orba gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya ada pemuka agama ngomong A, ya kita ikutin. Zaman sekarang kan berubah, udah banyak referensi, ada pemuka agama yang liberal, ada pemuka agama yang konservatif, ada pemuka agama yang radikal, ada yang seperti ini, macam-macam pokoknya ya zaman sekarang ini. Itu yang jadi, permasalahan. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena masalah politik. Jadi kejadian atau fenomena waktu Ahok di demo itu ya, yang demo itu kan santri-santri yang ada di Konoha juga kan. Ya mereka menggunakan jubah agama, menggunakan baju agama. Nah, jadi walaupun ya mereka ini nggak tahu apa-apa, misalnya santri ini disuruh demo Ahok gitu, padahal kan dia nggak tahu masalah yang sebenarnya. Jadi orang berpikir bahwa ya santri itu ya seperti itu, ya kerjanya demo gitu ya. Warga Konoha kan sering berpikir seperti itu ya. Santri-santri yang ada di Konoha itu kerjanya demo gitu. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya. Jadi citranya buruk gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan simbol-simbol agama. Kecuali misalnya nih ya, dia menggunakan baju biasa gitu. Nggak jadi masalah. Tapi kan dia kan menggunakan simbol-simbol agama. Jadi orang-orang berpikir ya, sekarang demo karena apa? Ya karena masalah politik. Ya karena mereka nggak kebagian kursi, karena nggak kebagian proyek, ya nggak kebagian jatah menteri, nggak bagian ini, nggak segala macam ya. Jadi orang-orang berpikir seperti itu, guys. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu bodoh gitu. Bahkan ya, teman-teman saya itu banyak, mohon maaf ya, meninggalkan agama. Tapi saya nggak nyuruh ya meninggalkan agama karena kejadian Hari Ahok Nasional. Karena waktu Ahok itu diserang di demo berjilid-jilid. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa Ahok itu adalah orang yang jujur, orang yang belak-belakan. Sesuai dengan zaman sekarang ini. Anak-anak Gen Z kan suka dengan pemimpin yang belak-belakan, yang jujur. Kenapa harus di demo? Nah, itulah alasannya kenapa Habib Rizik itu ditekan. Sebenarnya Habib Rizik itu kan secara tidak langsung itu dicari-cari loh kesalahannya. Saya harus jujur ya. Sebenarnya kan masalah pribadi dia itu kalau misalnya dia melakukan yang namanya chat bejat ya. Dulu kan pernah viral tuh ya, chat bejat dengan Firza Hussein. Sebenarnya itu kan masalah pribadi. Cuman dicari-cari ya untuk melemahkan daripada Habib Rizik ya. Artinya gini ya, Habib Rizik, lu jangan sok suci deh jadi pemuka agama. Lu juga punya kelemahan. Lu juga manusia biasa. Nih gue tunjukin nih chatnya secara tidak langsung ya. Ada kaum-kaum tertentu yang ngomong seperti itu. Jadi jadi pemuka agama zaman sekarang ini gak main-main guys. Menurut saya pribadi tuh ya lebih mulia ya, mohon maaf ya, lebih mulia Kang Deddy Mulyadi walaupun dia bukan pemuka agama. Lebih mulia Kang Deddy Mulyadi daripada pemuka-pemuka agama sekarang ini yang uh, sering dakwah gitu ya, atau ustadz-ustadz viral gitu, atau ustadz-ustadz artis. Lebih mulia saya melihat Kang Deddy Mulyadi. Ya, membantu orang miskin itu ibadah, guys. Membantu orang yang kesusahan itu ibadah. Tapi apakah ada ustadz-ustadz viral yang sekarang ini membantu orang-orang miskin seperti Kang Deddy Mulyadi? Enggak ada. Jadi beragama itu harus ada amplifikasi gitu. Harus dilaksanakan di dunia nyata. Itu yang dipengen oleh anak-anak muda. Makanya banyak pemuka agama sekarang dikritik gitu. Banyak hatersnya gitu. Jadi melihat fenomena ini, saya punya harapan yang sangat besar dengan negara kita. Karena apa? Karena ada semacam transisi ya, perubahan masyarakat kita yang terlalu berlian dalam beragama, kemudian terlalu feodal dalam beragama, kemudian terlalu mengaungkan pemuka agama. Ada perubahan ke arah yang lebih ke egaliter ya kalau saya perhatikan. Cek 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 cek. Oke, tes 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 tes. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dalam hal ini. Oke, tes 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 tes. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Karena rata-rata orang Indonesia itu anti kritik. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.